Shalom jemaat Tuhan, pada pagi hari ini puji Tuhan kalau kita boleh kembali beribadah. Walaupun kita tidak tatap muka harus online, tapi saya percaya bahwa kita tetap memuliakan nama Tuhan lewat hati kita, hidupan kita, yang terbaik kita bawa untuk meninggikan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, 1 minggu ini Engkau memelihara hidupan kami. 1 minggu ini Tuhan Engkau memberkati kehidupan kami. Engkau menuntun kami, Engkau menyertai setiap langkah hidupan kami. Dan Engkau Allah yang besar dalam hidupan kami. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu memuji Engkau. Kami rindu memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindukan pribadi-Mu dalam hidupan kami. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau menyembah Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala puji, segala hormat dan kemuliaan. Segala pujian hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kabar kita semua pasti semangat, sehat. Kita merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tetap antusias walaupun dimanapun kita berada untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya bagi Dia segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Mari sama-sama lebih lagi katakan bersorak-sorai hamba Tuhan. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Mari lebih lagi dengan senang hati bersorak-sorai kau umat Tuhan. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya,
segala perkara. Hanya bagi Dia segala puji, hormat dan kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertanah, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertanah, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Dia Yesus Tuhan Allah yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Bapa yang kekal dalam kehidupan kami. Engkau yang memberi kehidupan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan pagi ini kami menyatakan janji kami kepadamu Tuhan. Hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Hidup kami menggenapi setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama dengan segala hati katakan, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu
Haleluya, 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 haleluya. Iya nalama hakuna rahaya ralaba laba ya ralama lama lama kaya ralama sana. Kinalama hakuri dah kinalama ya ralaba baba 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 baba. Iya ralama lama kuri ralama lama lama kaya ralama sangka ya ralama ya ralama santa. Ki haral ini herene kori ralama sendala ya ralama lama lama. Ladukan lahaya sikila hefasia lafaya lafaya la. Iskai lafika rafasia lalabagina helapaya lalabasa. Iya lahakasia nila ya lalaba laba 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 kaya lalaba laba laba. Kira laba laba kaya lalaba laba 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 kaya lalaba laba laba. Lalaba hasia lala ya lalaba laba laba kaya lalaba laba. Ya lama 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 ya lama sanda. Hidup kami menggenapi firman-Mu Bapa. Bahwa setiap kami untuk tinggal dekat dengan haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Angkat kedua tanganmu, katakan hidupku mengenapi firman-Mu. Hidupku firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar seperti lagu ini Tuhan, ketika Engkau berada di dalam hidup kami, maka kami akan menjadi tanda bukti dari kebesaran Tuhan. Orang akan melihat diri kami sudah diubahkan, sudah diperbaharui, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Diri kami selalu bisa diterima dengan baik oleh setiap mereka, karena Engkau sudah menjadikan kami sebagai manusia-manusia yang baru, manusia-manusia yang sudah dibenarkan, dan kami bersyukur untuk karya-Mu yang luar biasa dalam diri setiap kami. Sebentar kalau kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, biar kami benar-benar boleh mendapatkan sesuatu dari firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Karena itu mari berbicaralah dengan terus terang kepada kami, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami. Kami rindu diri kami ditegur, kami rindu diri kami diubah, diperbaiki, dididik. Karena hanya firman-Mu saja yang bisa membawa kami kehidupan ini kepada satu kehidupan yang lebih baik lagi. Diri kami bisa dibawa kepada satu pembaharuan demi pembaharuan yang lebih baik lagi. Terima kasih, berkati semua tim pelayanan yang sudah melayani pada pagi ini. Berkati umat-Mu yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah dengan cara online pada hari ini. Kiranya Engkau juga
akan membuat mereka tetap fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom semua, bagaimana kabar Anda semua pagi ini? Ya, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik ya, sekalipun ada mungkin beberapa di antara kita yang sedang mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam tubuhnya. Tetapi biar kita tetap bersemangat, kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan masih sama dari dulu, sekarang, bahkan untuk seterusnya. Nah, pada minggu yang terakhir ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki minggu yang kelima di bulan Mei 2021. Dan selama bulan Mei kita sudah mendengar firman dengan tema besar yaitu mengenal maksud Tuhan. Jadi seringkali kita harus tahu, kita harus kenali Tuhan itu kalau berbicara kepada kita lewat peristiwa-peristiwa, kalau Tuhan berbicara lewat keadaan demi keadaan, kalau Tuhan berbicara secara khusus lewat firman-Nya, maka kita harus tahu bahwa selalu ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Nah, pada hari ini, pada Minggu tanggal 30 Mei 2021, kita akan mendengar firman dengan judul benar dengan orang lain dan dengan diri sendiri. Ya, jadi benar bukan saja dengan diri sendiri, tapi juga benarnya itu dengan orang lain. Nah, mari kita akan baca bersama-sama dari kitab Keluaran pasal yang ke-20, ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing di rumah, dan saya akan membacakan dari tempat ini untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca bersama-sama dengan jelas sekali ayat demi ayat yang sudah kita sama-sama lihat dalam Alkitab kita. Sengaja saya memberikan intonasi-intonasi dari pembacaan ini supaya kita benar-benar mengerti apa yang Tuhan tekankan, apa yang Tuhan maksudkan ketika Dia menyampaikan sebuah perintah. Ya, selama lebih kurang 10 perintah itu diberikan kepada umat Israel, Tuhan tentu punya maksud. Nah, demikian pula hanya dengan kita pada pagi ini ketika kita membaca ayat-ayat tadi, Tuhan pasti punya maksud. Tuhan punya sebuah harapan. Nah, judul daripada khotbah selama bulan Mei ini ditutup Bapak Ibu Saudara dengan penerapan pada hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mendengar firman pada hari ini dengan judul benar dengan orang lain dan benar dengan diri sendiri, ini merupakan sebuah penutup yang menjadi sebuah penerapan. Jadi kalau saudara tidak bisa menerapkan firman Tuhan pagi ini, maka berarti saudara perlu mengulang kembali selama minggu demi minggu di bulan Mei ini. Supaya kita bisa mengerti apa sih maksud Tuhan di bulan ini untuk saya apa. Supaya saya bisa menjadi orang yang benar dengan orang lain dan benar dengan diri sendiri. Nah, tentu ada sebuah pertanyaan ya, mengapa itu perlu? Mengapa kita perlu benar dengan orang lain dan mengapa kita perlu benar dengan diri sendiri? Kalau bicara tentang orang lain dan diri sendiri atau saya dengan orang lain, kalau kita bicara tentang sesama kita, orang lain itu sesama kita, orang lain itu bukan yang berbeda dengan kita. Ya, orang lain itu sama dengan saudara, sama dengan saya. Nah, mengapa hal ini perlu? Kita harus ingat Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini tidak bisa sendiri. Sehebat-hebatnya Anda, sekuat-kuatnya kita,
sepintar-pintarnya Anda punya pengalaman yang begitu banyak, Anda punya mungkin sebuah cerita-cerita dari masa lalu hidup Anda yang begitu spektakuler, yang seolah-olah Anda berkata bahwa aku hebat, aku luar biasa, ya, aku jempolan. Anda harus ingat bahwa kita nggak bisa sendiri. Kita butuh orang lain. Karena kita nggak bisa sendiri, kita butuh orang lain, maka kita perlu yang namanya menjaga sebuah hubungan. Kalau dikatakan menjaga hubungan, itu artinya jangan dirusak. Sama seperti kalau saudara diminta untuk menjaga sesuatu. Anda diminta untuk menjaga sebuah rumah. Anda diminta untuk menjaga sebuah mobil. Anda diminta untuk menjaga sebuah taman. Anda diminta untuk menjaga sesuatu. Itu artinya orang akan berkata kepada dirimu, tolong jangan dirusak. Ketika aku mempercayakan sesuatu kepadamu, tolong hal itu jangan dirusak. Itu artinya kita punya tanggung jawab, menjaga. Jadi kalau judul ini berkata benar dengan orang lain dan dengan diri sendiri, itu artinya kita diminta untuk jaga hubungan. Jangan dirusak. Karena Galatia pasal 5 ayat 14 berkata demikian. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Begitu banyaknya hukum Taurat, ternyata kalau mau dipadatkan, diringkas, itu cuma keluarnya satu firman ini saudara. Apa satu firman itu? Dikatakan oleh firman tadi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, mari kita mau perhatikan kata kasihilah. Karena ini merupakan sebuah rangkuman dari seluruh kitab hukum Taurat. Tuhan berkata kasihilah. Saya waktu merenungkan kata ini, ya, ini menarik sekali. Kasihilah. Kenapa Tuhan katakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Pernahkah kita sengaja membuat diri kita menderita? Pernahkah kita sengaja membuat diri kita susah? Sengaja, ya. Pernahkah membuat diri kita ini sengaja sedih? Kalau saudara benar-benar mengasihi dirimu sendiri, engkau nggak akan pernah sengaja membuat dirimu susah. Engkau nggak akan pernah sengaja membuat dirimu menderita. Engkau nggak akan pernah sengaja membuat dirimu sedih. Kalau memang engkau mencintai dirimu sendiri, mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau Tuhan berkata kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu artinya jangan buat orang lain susah, jangan buat orang lain menderita, jangan buat orang lain sedih karena kelakuanmu, karena perbuatanmu, karena perkataan Anda yang tidak menyenangkan orang lain. Jadi renungkan ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya kelakuan atau perbuatan, kalau kita punya perkataan yang enggak menyenangkan orang lain, itu artinya kita enggak mengasihi orang itu. Dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita atau kelakuan kita membuat orang itu sedih, membuat orang lain itu susah, membuat orang lain itu menderita, berarti kita enggak mengasihi orang itu. Karena sudah membuat orang itu menderita. Orang itu susah, sedih. Berarti kita gagal dalam mengasihi sesama kita manusia. Tujuan daripada firman Tuhan pagi ini adalah supaya kita dapat hidup dalam keadaan benar. Hidup dalam keadaan benar. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, keadaan benar itu seperti apa sih? Ya. Kalau dikatakan hidup dalam keadaan benar itu seperti apa? Saudara lihat saya hari ini. Saya berpakaian. Saya mengenakan perlengkapan untuk menjadi seorang pengkhotbah. Di meja ada alat-alat yang saya pakai untuk membantu saya. Anda melihat bahwa
hari ini saya melakukan hal yang benar. Saya ada dalam keadaan yang benar. Apakah itu saudara keadaannya benar? Keadaan benar, hidup dalam keadaan benar itu artinya begini. Ada di dalam yang namanya damai sejahtera. Hidup dalam keadaan benar artinya hidup yang ada dalam damai sejahtera. Bukan saja ketika tidak sedang berurusan dengan hukum. Kita semua di tempat ini yang bebas berkeliaran, yang bebas pergi kemana saja kita mau, itu artinya kita enggak sedang berurusan dengan hukum. Lalu kita berkata, itu berarti keadaanku benar dong. Loh bisa loh Bapak Ibu Saudara, kita tidak sedang berurusan dengan hukum, tapi ternyata di dalam kita enggak ada damai sejahtera. Bisa. Jadi bukan saja ketika kita tidak sedang berurusan dengan hukum, lalu kita bisa dikatakan hidupmu ada dalam keadaan yang benar. Tapi yang paling utama adalah keadaan benar itu, yaitu hidup kita ada di dalam damai sejahtera. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 32 ayat 17. Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, kalau hidup kita ada dalam keadaan benar, maka hidup kita akan ada dalam damai sejahtera. Jadi cek ya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita kemurungsung, enggak tenang hidup ini, cemas, gelisah, enggak ada damai dalam diri kita. Coba cek, pasti ada yang enggak benar. Anda harus kembali kepada keadaan yang benar. Jangan biarkan di mana Anda tidak ada damai itu, Anda biarkan terus-menerus tinggal. Akibatnya Anda bisa stres. Anda bisa depresi. Kenapa? Karena Anda tidak menemukan yang namanya damai. Jadi Bapak Ibu Saudara, ukurannya bukan pada yang terlihat atau yang terdengar dari penampilan kita atau dari perkataan kita. Ya, jadi seperti tadi saya bilang, kalau Anda lihat saya ya dari handphone Anda atau dari televisi, Anda akan melihat keadaan saya udah benar ini. Sebagai seorang pengkhotbah saya pakai perlengkapan yang memadai dan sebagainya. Anda mungkin berkata, oh sudah benar ini, penampilannya udah benar, perkataannya udah benar. Jadi bukan hanya yang terlihat dan yang bisa didengar, tapi lebih kepada hati ini apakah ada damai sejahtera. Dan ingat ya Bapak Ibu Saudara, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di sana dikatakan buah roh itu ada damai sejahteranya loh. Ada kasih, ada sukacita, ada kebenaran, damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau saudara ingin damai sejahtera, dan Anda tahu itu adalah pekerjaannya Roh Kudus, maka perhatikan Roh Kudus itu akan bekerja saat kita berikan ruang dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah bekerja dalam diri kita kalau kita nggak bisa memberikan kepada dia ruang dalam diri kita. Tapi kalau kita berikan ruang dalam diri kita, sepenuhnya kita berikan ruang itu dalam diri kita untuk Roh Kudus bekerja, maka dia akan bekerja dengan luar biasa. Maka kalau kita bicara tentang ruang apa yang masih belum benar dalam diri kita, sehingga kita masih nggak bisa punya damai sejahtera. Ruang apa yang masih belum benar dalam diri kita? Coba cek. Anda masing-masing bisa ngerasain, iya ya aku nih kok kadang-kala masih nggak ada damai sejahtera. Berarti masih ada sesuatu nih dalam diriku, ada ruang yang masih belum benar ini. Ruang apa yang masih belum benar dalam diri kita? Saya merasa bahwa kebanyakan daripada kita
masih bergumul Bapak Ibu Saudara. Dengan apa yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16. Ini yang saya rasakan, kebanyakan daripada kita masih bergumul dengan apa yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 ini. Mari sama-sama kita baca. Dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini loh yang harus kita akui. Ini yang seringkali kita sebagai orang Kristen pun kita masih bergumul dengan ini. Kalau tidak, ayat ini nggak mungkin tercatat dalam Alkitab. Bukti bahwa ayat ini tercatat dalam Alkitab, itu menunjukkan kita ini masih bergumul dengan persoalan-persoalan seperti ini. Ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu semua bukan berasal dari Bapa. Itu semua bukan produknya daripada Bapa. Apalagi Roh Kudus. Bukan. Tetapi itu semua adalah produknya dari dunia. Jadi kalau ini produknya dunia, berarti kalau masih ada keinginan daging, kalau masih ada keinginan mata, kalau masih ada keangkuhan hidup, maka itu menjadi sebuah hambatan untuk kita atau seseorang ada di dalam damai sejahtera. Selama kita masih mengejar yang namanya keinginan mata, keinginan daging, kita terus mengejar keangkuhan hidup. Ingat, daging, mata, dan keangkuhan hidup itu tidak akan pernah merasa puas. Ada seorang public figure ya dari kalangan sekuler ya Bapak Ibu Saudara. Saya membaca tadi pagi, orang ini laki-laki, dia bicara bahwa dia sudah memacari ya. Memacari itu apa ya? Kok bahasanya kurang enak ya, memacari. Dia sudah pernah berpacaran lah begitu. Dengan 665 wanita. Wah. Pacaran kok sama 665 wanita, itu pengakuannya loh, bukan omongan saya. Artinya dia gak pernah merasa puas. Sampai berkali-kali pun dia menikah, gagal, cerai, menikah, gagal, cerai. Itu menunjukkan bahwa orang ini secara daging belum pernah puas. Keinginan matanya dia, saya pastikan cewek-cewek yang dia pacari itu bukan cewek-cewek yang rata-rata, ya, tapi pasti ya di atas rata-rata. Keinginan matanya nggak pernah bisa puas, keangkuhan hidupnya nggak pernah bisa puas. Nah kalau seseorang itu, terutama kita sebagai gereja Tuhan ya, anak-anak Tuhan, kalau kita masih terus mengejar keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang nggak pernah bisa puas, maka ingat Bapak Ibu Saudara, kita bisa tergoda untuk melanggar hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Apa itu tadi? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ingin apapun yang dipunyai. Coba renungkan baik-baik, kalau orang itu terus mengejar keinginan dagingnya, terus mengejar keinginan matanya, terus mengejar keangkuhan hidup, dia bisa terjebak dalam pembunuhan. Dia bisa terjebak dalam perzinahan. Dia bisa terjebak dalam tindakan pencurian. Dia bisa terjebak dalam dusta. Dia bisa mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamanya demi mendapatkan apa yang dikejar. Demi mendapatkan yang namanya pengakuan diri. Kebetulan orang ini pernah masuk penjara karena kasus penggelapan. Loh, kenapa bisa begitu? Ya karena dia mengejar keinginan dagingnya, keinginan matanya.
dia berpikir uang segala-galanya, maka dia menggelapkan sesuatu yang melanggar hukum. Dan Alkitab selalu benar. Alkitab tidak pernah salah. Kalau Alkitab melarang kita melakukan semuanya itu, kalau Alkitab mengingatkan kita bahwa keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan dari Bapa tapi dari dunia, itu ada korelasinya, ada hubungannya. Ada kaitannya. Kalau kita terus mengejar semuanya ini, kita bisa membunuh satu kali. Sampai kita bisa mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Kita merebut demi sebuah hal yang akan kita dapatkan. Roh Kudus itu akan bekerja ya untuk membuka mata kita tentang apa yang dikatakan dan apa yang akan Tuhan lakukan terhadap dunia. Ketika kita memberikan ruang dalam diri kita untuk Roh Kudus bekerja, maka dia akan membuka mata kita tentang apa yang akan dikatakan oleh Tuhan, tentang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan terhadap dunia ini. Mari kita akan baca 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Sudah ada dalam layar, mungkin lebih baik saudara baca lewat Alkitab, saya akan bacakan. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." 3 ayat ini saudara, saya perhatikan kata dunia ditulis lebih daripada 3 kali. Cuma 3 ayat loh. Tapi kata dunia ditulis lebih daripada 3 kali. Tepatnya 5 kali saudara. 3 ayat ada 5 kali kata dunia. Diulang. Di ayat yang ke-15 ada 2. Kata dunia. Di ayat 16 ada 2 juga kata dunia. Di ayat 17 cuma 1. Dunia, 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 dunia dan dunia. Diingatkan oleh Tuhan apa yang akan terjadi dengan dunia. Jadi apa sih yang Roh Kudus ingatkan? Apa sih yang Roh Kudus ingatkan? Kasih akan Bapa itu lebih penting dari kasih akan dunia ini. Ini yang Roh Kudus mau ingatkan kepada kita. Kasih kita akan Bapa itu lebih penting daripada kasih kita akan dunia. Karena tadi dikatakan dunia ini akan lenyap, sedang lenyap dengan keinginannya. Waktu saya merenungkan kasih akan Bapa lebih penting dari kasih akan dunia, itu seperti hanya Anda sedang menanamkan sebuah investasi jangka panjang. Kalau hari ini Anda kembali mengasihi Bapa, Anda kembali kepada cintamu kepada Bapa, itu sama halnya Anda sedang menanamkan sebuah investasi jangka panjang. Ketimbang kau mengasihi dunia ini, ingat dunia ini sedang lenyap. Investasimu terhadap dunia ini enggak akan memberikan hasil kepadamu. Kenapa? Karena dunia ini akan lenyap. Tapi investasimu kepada Bapa dalam wujud kasihmu kepada Bapa, itu seperti investasi jangka panjang bahkan kekal. Jadi mana yang akan Anda pilih? Roh Kudus sudah mengingatkan loh. Lewat firman Tuhan tadi dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Jangan kamu mengasihi dunia. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tapi kasihi Bapa. Ya. Kasih akan Bapa itu ditunjukkan dengan melakukan kehendaknya. Kalau saudara berkata, Bapa aku mengasihimu, Bapa akan berkata, aku punya kehendak, lakukan kehendakku. Apa? Yang pertama, 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi yang namanya percabulan. Ini kehendak Bapa buat kita masing-masing.
pengudusan kita. Hidup yang kudus, hidup yang terpisah dari dunia. Apalagi dalam hal soal percabulan. Sekali lagi, kalau ayat ini ada di dalam firman Tuhan, berarti Tuhan mau ingatkan kepada semua kita. Kalau di antara kita masih hidup di dalam percabulan, Tuhan ingatkan kepada kita. Engkau harus punya kehendak Allah dalam dirimu. Kuduskan dirimu. Jauhi percabulan. Bahkan kau harus berhenti dari percabulan itu. 1 Tesalonika 5:18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur itu kehendak Bapa juga. Jadi kalau saudara dalam masa-masa seperti ini Anda bisa mengucap syukur, Anda bisa berterima kasih kepada Tuhan dengan apapun yang sedang kau alami hari-hari ini, maka itu artinya engkau sedang melakukan kehendak Bapa. Itu artinya engkau sedang berkata, aku mengasihi engkau Bapa. Karena aku mau melakukan kehendak-Mu, yaitu mengucap syukur. Tidak mengomel, tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, tapi bersyukur. Apapun yang kita terima, kita syukuri. Apapun yang sedang kita alami, kita syukuri. Karena kita diminta bersyukur atau mengucap syukur dalam segala hal. Yang terakhir, 1 Petrus 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Tuhan lebih suka kita menderita karena berbuat baik, bukan menderita karena sebagai upah dari perbuatan jahat kita. Orang yang berbuat jahat, kalau dia kena hukuman, dia akan ada di penjara. Penjara itu sebuah tempat penderitaan. Lalu Anda berkata, aku menderita di sini. Tapi menderitamu bukan karena berbuat baik. Engkau menderita di penjara karena engkau berbuat jahat. Itu bukan kehendak Allah. Tapi ketika engkau menderita karena berbuat baik, itu baru kehendak Allah. Ya, engkau menabur sesuatu, engkau memberkati orang lain, tapi balasannya membuat engkau menderita. Itu sesuatu yang kau harus terima. Terkadang kita berbuat baik, belum tentu orang itu membalas yang baik kepada kita. Terkadang kita dibalas dengan hal-hal yang jahat. Tapi kalau kita bisa menerima, kita bisa berkata, oh, enggak apa-apalah, aku lebih baik menderita karena berbuat baik, daripada aku menderita karena berbuat jahat. 3 hal ini saudara, pengudusan hidup kita, mengucap syukur, lebih baik kita menderita karena berbuat baik. Ini bagian daripada kehendak Allah yang harus kita belajar untuk lakukan. Sebagai bentuk dari kasih kita kepada Allah Bapa kita. Kalau kita mengasihi Dia, ya itu sama saja kita sedang berkata kepada Roh Kudus, ini loh Roh Kudus. Ruang-ruang yang masih belum benar dalam diriku, aku masih punya keinginan daging, aku masih punya keinginan mata, aku masih punya keangkuhan hidup. Ini, ruang-ruang ini, aku serahkan kepadamu, perbaiki. Agar dalam diriku, aku punya kasih akan Bapa, aku bisa ngucap syukur. Aku bisa punya kekudusan, aku bisa lebih baik menderita karena berbuat baik. Tidak mengejar apa yang dunia ini selalu tawarkan. Karena aku mau belajar untuk investasi pada hal yang bisa membawa kepada kekekalan, bukan kepada kesementaraan, yaitu di dalam dunia. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama kembali menerapkan firman Tuhan. Kita harus menjadi orang yang benar dengan orang lain dan benar dengan diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita hidup di dalam damai sejahtera. Kita mengasihi orang lain, ya, karena kita juga mengasihi diri kita sendiri. Kita jangan buat orang lain menderita, kita jangan buat orang lain susah, kita jangan buat orang lain menjadi sedih. Tapi mari kita mau buat orang lain menjadi punya kekuatan, punya sukacita, karena kita di dalam ruang diri kita
sudah ada yang namanya pekerjaan Roh Kudus. Mari tundukkan kepala kita bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Saya rindu menyanyikan pujian ini, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari nyanyikan lagu ini dari awal, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari seberapa banyak di antara kita yang hari ini mendengar firman, kita rindu hidup kita benar dengan orang lain dan benar juga dengan diri sendiri. Kalau engkau merindukan hal itu, hiduplah dalam damai sejahtera. Dan itu hanya ada di dalam pekerjaan Roh Kudus. Cek, adakah masih ada ruang di dalam diri kita yang belum benar? Adakah kita masih mengejar keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup? Itu artinya kita nggak punya kasih akan Bapa. Kita jauh dari kasih akan Bapa. Tapi kalau engkau mau mengasihi Bapa, lakukan kehendaknya. Hiduplah dalam keadaan yang kudus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan lebih baik engkau menderita karena berbuat baik. Engkau jaga dirimu. Engkau tetap jaga damai sejahtera itu dalam dirimu. Maka engkau akan bisa menyenangkan orang lain. Tidak membuat orang itu sedih, tidak membuat orang lain itu menjadi marah, menjadi susah, menjadi menderita. Tapi mereka diberkati sama seperti kita pun diberkati. Karena itu pagi ini bawa dirimu, serahkan dirimu kepada Tuhan, biarkan Dia mengerjakan sesuatu yang besar dalam dirimu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau
Kak Budi akan berdoa buat firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kembali pada pagi hari ini Engkau mengingatkan pada kami, untuk kami hidup benar dengan orang lain dan juga dengan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan. Firman-Mu mungkin menegur kami, tapi kami bersyukur kalau Engkau masih menegur kami berarti Engkau masih mengasihi kami. Ajar untuk kami melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Roh Kudus sendiri akan memimpin kami, memampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai hidupnya semakin hari semakin luar biasa di hadapan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa informasi atau pengumuman ke depan. Bapak Ibu Saudara, minggu depan ibadah kembali dilakukan secara online. Dan semoga di minggu berikutnya kita bisa kembali beribadah dengan cara offline. Kemudian perjamuan kudus, karena kita melakukannya dengan cara online, ibadahnya online, maka dapat diambil di kantor gereja. Ya, pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 mulai pukul 9:30 pagi sampai jam 3 sore. Ya, jangan lupa Bapak Ibu Saudara bisa mengambil perjamuan kudus. Kemudian ibadah youth dan doa malam tetap dapat diikuti dengan cara streaming di channel YouTube gereja kita, yaitu GBT KAO Jepara. Sudah ada sekitar 240 subscriber, jadi ini bukan berarti kita senang karena begitu banyaknya, tapi kita bersyukur karena channel kita sudah mulai dikenal dan mulai dinantikan oleh mereka. Karena tentu mungkin ya pelayanan kita menjadi berkat buat mereka dan mereka bisa merasa dipulihkan dan terus dikuatkan oleh firman Tuhan yang diberikan lewat gereja ini. Puji Tuhan ya. Kemudian doa penyerahan anak itu akan dilaksanakan pada minggu kedua ya berarti ini ya. Tanggal 13 Juni 2021 setelah ibadah kedua atau tepatnya di ibadah yang kedua. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyerahkan anaknya bisa nanti mendaftarkan kepada Ibu Ning atau Ibu Budi Utomo. Kemudian selama 2 minggu anak-anak SD kita akan mengikuti tes, cukup lama waktunya 2 minggu dan kita berdoa buat anak-anak kita yang sedang mempersiapkan diri untuk ikut tes. Dan selama mereka mengerjakan tes kiranya Tuhan terus akan memberikan kepada mereka hikmat, akal budi dan khususnya kesehatan ya dalam diri setiap anak-anak kita. Kemudian gembala dan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat GBT KAO Jepara yang berulang tahun pada bulan Mei 2021. Nanti kita akan berdoa bersama-sama untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga Bapak Ibu pun akan merasakan bagaimana Anda harus bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan hadiah yang luar biasa yaitu umur yang baru dalam diri Bapak Ibu Saudara semua. Tidak ada hal yang lain, oke, jangan lengah. Tetap ikuti prokes 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa benar-benar serius memperhatikan ini dan melakukannya dengan setia. Ya, tidak ada hal yang lain, mari kita akan berdoa bersama-sama, kita nyanyikan lebih dulu pujian ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allah-Ku bersama kami. Tuhan yang bersama kami,
Sebelum kami menerima berkat daripada Engkau, kami mau berdoa buat anak-anak kami yang akan mengikuti tes selama 2 minggu. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan dan persiapan mereka akan Tuhan berkati. Bahkan pada harinya di mana mereka akan menghadapi tes secara online, kiranya Engkau menguatkan mereka, memberikan hikmat, marifat, akal budi. Engkau berkati Tuhan 1000 kali lipat dengan hikmat daripada Engkau. Terima kasih, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang lain yang mungkin juga sedang mengalami pergumulan-pergumulan untuk masa depan mereka karena pandemik ini. Kiranya Engkau membuat mereka tetap tenang, percaya bahwa mereka punya rancangan yang indah yang Engkau sudah rancangkan buat setiap mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara ini, berkati pemerintahan kami, berkati juga kota kami Jepara. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun selama bulan Mei ini, kiranya turunkan berkat-Mu atas setiap mereka. Berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan, damai sejahtera, sukacita dan istimewa Tuhan, kesetiaan untuk terus mengasihi Tuhan secara total dalam diri mereka, sehingga mereka akan mengalami juga anugerah demi anugerah yang baru. Terima kasih. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu dimanapun kau berada, terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang ada di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahteranya. Terimalah berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan sampai ketemu dalam ibadah minggu depan. Puji Tuhan. Amin.